Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Anissa Amalia, Latifah Zati Khulwani, Andrian, dan Rizky Mulia Abadi. Kami akan mempresentasikan tugas administrasi pendidikan Islam dan tema guru dan administrasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Perlu kita ketahui, kata guru berasal dari bahasa Indonesia, artinya orang yang mengajar, pendidik, ahli didik. Bahasa Jawa sering kita mendengar kata guru diistilahkan dengan digugu lan ditiru. Kata digugu berarti diikuti nasihat-nasihatnya, sedangkan ditiru ditelandani tindakan-tindakannya. Guru atau pendidik yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab dalam mengupayakan perkembangan potensi anak didik, baik itu kognitif, afektif, atau psikomotorik, sampai ke tingkat setinggi mungkin sesuai dengan ajaran Islam. Hak dan kewajiban guru. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak-hak guru. Yang pertama ialah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesian. Keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik. Yang ketujuh, sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesepuluh, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang ke-11, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan atau. Yang ke-12, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kewajiban guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses kerjasama mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga bisa memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Fungsi administrasi pendidikan: perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, koordinasi, coordinating, komunikasi, communicating, pengawasan, supervision, kepegawaian, staffing, penganggaran, budgeting, penilaian, evaluating. Tujuan administrasi pendidikan: efektivitas produksi,
efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, kepuasan kerja. Yang selanjutnya di sini ada peran guru dalam administrasi pendidikan. Ada beberapa administrasi yang ada di dalam sebuah pendidikan, yaitu administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi personal, administrasi keuangan, administrasi husemas atau hubungan sekolah masyarakat, dan yang terakhir ada administrasi layanan khusus. Administrasi kurikulum. Menurut Profesor Sucipto dan Dr. Andes Raflis Kosasi, kurikulum merupakan seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematis dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswanya. Adapun peran guru di dalam administrasi kurikulum yaitu mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Selanjutnya ada administrasi kesiswaan. Menurut Profesor Sucipto dan Dr. Andes Raflis, administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan selama siswa sekolah sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Adapun peran guru di dalam administrasi kesiswaan yaitu menjadi panitia penerimaan, membuat para siswa cepat beradaptasi dalam lingkungan sekolah barunya, mengatur kehadiran siswa di kelas, memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, yang terakhir menciptakan disiplin sekolah kelas yang baik. Lalu ada administrasi sarana dan prasarana. Administrasi prasarana dan sarana pendidikan merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Adapun peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana tersebut. Administrasi personal. Administrasi personal pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan non-edukatif. Adapun peran guru di dalam administrasi personal yaitu membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri prajabatan, membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru maupun tata administrasi, membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, membuat laporan data sekolah dan pegawai, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran, serta mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, dan surat kuasa. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran guru di dalam administrasi keuangan, membantu memperlancar pemasukan uang SPP, membantu mencatat keuangan di sekolah dari berbagai jenis kegiatan pendidikan, dan yang terakhir membantu sekolah dalam hal SPJ atau surat pertanggungjawaban. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau Husemas adalah suatu proses komunikasi antar sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Adapun peran guru di dalam administrasi Husemas ini yaitu menyusun laporan pendidikan untuk instansi atasan atau juga kepada orang tua siswa dan rapat bersama dengan orang tua murid. Selanjutnya ada administrasi layanan khusus.
Administrasi layanan khusus merupakan suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah pada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Adapun peran guru di dalam administrasi ini adalah keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan, mempromosikan perpustakaan baik pakaian maupun pembinaannya.